Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putri Pratiwi dengan NIM P07134019228. Di sini saya akan memaparkan materi karya tulis ilmiah saya dengan judul Gambaran Kadar Hemoglobin pada Remaja Perokok Aktif di Banjar Sawerang Sasa, Kabupaten Jembrana. Sebelum saya memulai presentasi ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada yang pertama, kepada Ibu Dr. Igusti Agung Ayu Dewi Sarihati, M. Biomed, selaku Ketua Penguji. Yang kedua, Ibu Dr. Gigi Igusti Agung Ayu Darmawati, M. Biomed, selaku penguji dan dosen pembimbing utama saya. Yang ketiga, Ibu Luh Puturinawati SSI selaku penguji, dan yang terakhir kepada Ibu Nur Habibah SSI MSc selaku dosen pendamping. Bab 1, latar belakang. Prevalensi merokok. Indonesia menempati urutan pertama perokok terbanyak dengan persentase 50,68%. The Southeast Asia Tobacco Control menyebutkan bahwa jumlah perokok di Asia Tenggara pada tahun 2013 tercatat sebanyak 151.804 juta jiwa. Aktivitas merokok di Indonesia sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Rokok mengandung lebih dari 4.000 bahan kimia dan salah satu unsur utamanya ialah nikotin. Secara tidak langsung, merokok dapat meningkatkan kadar hemoglobin di dalam tubuh. Rumusan masalah. Bagaimana gambaran kadar hemoglobin pada remaja perokok aktif di Banjar Sawerang Sasa, Kabupaten Jembrana? Tujuan umum untuk mengetahui gambaran kadar hemoglobin pada remaja perokok aktif di Banjar Sawerang Sasa, Kabupaten Jembrana. Tujuan khusus untuk mengetahui karakteristik pada perokok aktif di Banjar Sawerang Sasa, Kabupaten Jembrana berdasarkan umur, aktivitas fisik, dan kebiasaan merokok. Yang kedua, untuk mengukur kadar hemoglobin pada perokok aktif di Banjar Sawerang Sasa, Kabupaten Jembrana. Yang ketiga, menganalisis kadar hemoglobin pada perokok aktif di Banjar Sawerang Sasa, Kabupaten Jembrana berdasarkan umur, aktivitas fisik, dan kebiasaan merokok. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan di bidang kesehatan. Yang kedua, sebagai bahan untuk penelitian selanjutnya. Manfaat praktis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang gambaran kadar hemoglobin pada remaja perokok aktif di Banjar Sawerang Sasa, Kabupaten Jembrana. Bab 2, tinjauan pustaka, yaitu ada rokok. Rokok ialah hasil olahan tembakau yang terbungkus. Yang kedua, perokok. Perokok aktif dan perokok pasif. Perokok aktif ialah seseorang yang merokok dan menghirup asap rokoknya sehingga mengakibatkan dampak buruk bagi kesehatan sendiri maupun lingkungan. Perokok pasif, di mana perokok pasif ialah seseorang yang menghirup asap rokok dari perokok aktif. Yang ketiga, yaitu ada faktor yang mempengaruhi seseorang merokok. Yang pertama, faktor psikologis. Yang kedua, faktor biologis. Dan ketiga, faktor lingkungan. Yang keempat, yaitu ada hemoglobin. Pengertian dari hemoglobin ialah senyawa pembawa oksigen pada sel darah merah. Yang kelima, yaitu hubungan merokok dengan kadar hemoglobin. Terdapat hubungan yang signifikan antara derajat merokok dan kadar hemoglobin. Yang keenam, ada anemia, di mana anemia merupakan keadaan di mana massa eritrosit atau massa hemoglobin yang beredar dalam tubuh tidak dapat berfungsi sebagai menyediakan oksigen bagi jaringan tubuh. Yang ketujuh, yaitu ada polisitemia. Polisitemia atau sering disebut dengan eritrositosis ialah peningkatan jumlah sel darah merah dalam sirkulasi. Yang ke-8 ada metode pemeriksaan hemoglobin. Penetapan kadar hemoglobin dapat ditentukan dengan bermacam-macam seperti HB Sahli, Shanmet hemoglobin, hematologi analyzer, dan salah satunya dengan menggunakan metode POCT. Bab 3, kerangka konsep. Berdasarkan kerangka konsep di atas, perokok aktif ialah orang yang memiliki kebiasaan mengkonsumsi rokok secara rutin. Sekecil apapun rokok yang dikonsumsi walaupun hanya 1 batang dalam sehari, sehingga kebiasaan merokok tersebut dapat mempengaruhi kadar hemoglobin. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kadar hemoglobin diantaranya yaitu umur, aktivitas fisik, kebiasaan merokok, nutrisi, dan ketinggian tempat tinggal. Kadar hemoglobin diperiksa dan hasilnya dikategorikan dalam keadaan normal dan tidak normal. Kadar hemoglobin yang tidak normal disebut anemia jika keadaan hemoglobin rendah, dan jika tinggi disebut polisitemia. Definisi operasional. Variabel yang pertama yaitu perokok aktif. Definisi operasional perokok aktif ialah masyarakat di Banjar Sawerang Sasa, Kabupaten Jembrana yang berjenis kelamin laki-laki yang menghisap rokok melalui mulut langsung dari rokok yang dibakar. Cara pengukuran dengan menggunakan kuesioner. Skala nominal. Variabel yang kedua, kadar hemoglobin. Definisi operasional, nilai kadar hemoglobin pada perokok aktif di Banjar Sawerang Sasa, Kabupaten Jembrana yang diukur dengan menggunakan alat Acetates hemoglobin. Cara pengukuran dengan menggunakan alat Acetates hemoglobin. Nilai rujukan pada pria yaitu jika rendah kurang dari 13 gram per desiliter, normal 13-17,5 gram per desiliter, dan tinggi lebih dari 17,5 per desiliter. Skala ordinal. Variabel yang ketiga yaitu umur. Masyarakat di Banjar Sawerang Sasa yang merupakan perokok aktif yang memiliki umur 15-30 tahun. Cara pengukuran dengan menggunakan kuesioner. Skala interval. Variabel yang keempat yaitu ada aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang dilakukan oleh masyarakat di Banjar Sawerang Sasa, Kabupaten Jembrana mengeluarkan tenaga dan pembakaran. Cara pengukuran dengan menggunakan kuesioner. Skala ordinal. Bab 4, metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif. Tempat pengambilan sampel penelitian ini dilakukan di Banjar Sawerang Sasa, Kabupaten Jembrana. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2022. Populasi penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat perokok aktif di Banjar Sawerang Sasa yang berjumlah 60 orang. Alur kerja penelitian. Yang pertama yaitu melakukan wawancara terhadap responden di Banjar Sawerang Sasa, Kabupaten Jembrana. Yang kedua, perokok aktif di Banjar Sawerang Sasa, Kabupaten Jembrana. Yang ketiga, penerapan protokol kesehatan. Yang keempat, penandatanganan informan consent. Yang kelima, pengisian kuesioner. Yang keenam, pengambilan sampel darah kapiler. Yang ketujuh, pemeriksaan kadar hemoglobin dengan menggunakan metode POCT dan analisis hasil.
Sampel penelitian kali ini yaitu masyarakat remaja perokok aktif di Banjar Raksasa Kabupaten Jemberana yang memiliki umur 15-30 tahun. Unit analisa dalam penelitian ini yaitu kadar hemoglobin, dan sampel dalam penelitian ini yaitu remaja perokok aktif di Banjar Raksasa Kabupaten Jemberana. Kriteria sampel yaitu ada dua, yang pertama kriteria inklusi dan kedua kriteria eksklusi. Jumlah dan besar sampel yaitu sebanyak 30 sampel. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer, di mana data tersebut memuat nama, umur, jenis kelamin, dan berapa batang per hari responden menghabiskan rokok. Cara pengumpulan data yaitu dengan wawancara, pemeriksaan kadar hemoglobin, dan pencatatan dokumen. Instrumen pengumpulan data yaitu instrumen laboratorium, kuesioner wawancara, informan konsen, kamera, dan alat pelindung diri. Cara kerja pada penelitian ini yaitu ada tiga. Yang pertama tahap pre-analitik, yang kedua tahap analitik, dan ketiga tahap post-analitik. Analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara deskriptif. Yang ketiga, pengolahan data. Data yang telah diperoleh dalam hasil wawancara, pemberian kuesioner, dan pengukuran kadar hemoglobin pada remaja perokok aktif di Banjar Raksasa Kabupaten Jemberana akan dikelompokkan, diolah, dan disajikan dengan teknik tabulating data, yaitu data yang disajikan dalam tabel dan diberi narasi. Etika penelitian. Yang pertama, anonymity tanpa nama, informan consent, lembar persetujuan, dan ketiga, confidentiality, kerahasiaan. Bab 5. Hasil penelitian. Yang pertama, kondisi lokasi penelitian. Berdasarkan profil Kelurahan Dahwaru, Banjar Raksasa merupakan daerah berdaratan tinggi, di mana daerah ini merupakan daerah di sebelah utara kota negara, memiliki jarak kira-kira 10 km dari pusat kota. Karakteristik subjek penelitian. Karakteristik responden berdasarkan usia. Berdasarkan usia didapatkan data yang tertinggi, yaitu dengan persentase 46,7% pada usia 21-25 tahun. Karakteristik responden penelitian berdasarkan aktivitas fisik. Dengan persentase yang tertinggi pada aktivitas fisik, yaitu 90% dengan aktivitas fisik berat. Berdasarkan kebiasaan merokok, didapatkan data yang tertinggi yaitu dengan persentase 56,7% dengan kebiasaan merokok ringan. Kadar hemoglobin pada remaja perokok aktif di Banjar Raksasa dikategorikan normal dengan persentase 50%. Kadar hemoglobin pada remaja perokok aktif di Banjar Raksasa Kabupaten Jemberana berdasarkan umur didapatkan persentase tertinggi yaitu 3,3% dengan kadar hemoglobin tinggi pada usia 21-25 tahun dan 26-30 tahun. Kadar hemoglobin pada remaja perokok aktif di Banjar Raksasa berdasarkan kebiasaan merokok. Kadar hemoglobin tinggi dengan kebiasaan merokok didapatkan persentase yaitu 56,7% dengan kebiasaan merokok ringan. Kadar hemoglobin pada perokok aktif di Banjar Raksasa Kabupaten Jemberana. Pemeriksaan kadar hemoglobin yang dilakukan pada 30 responden perokok aktif di Banjar Raksasa Kabupaten Jemberana menunjukkan hasil terbesar 15 orang dengan persentase 50% dengan kadar hemoglobin normal. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil yang dilakukan oleh Wibowo, Pengamanan, dan Poli 2017, di mana penelitian tersebut responden terbanyak memiliki kadar hemoglobin normal, yaitu sebanyak 21 orang dengan persentase 70% dengan rata-rata kadar hemoglobin 16,02 gram per desiliter. Penelitian yang dilakukan oleh Ramadanti, Amelia, dan Luhu 5, 2019 mengetahui gambaran kadar hemoglobin pada perokok aktif di Terminal Kayu Ringin, Kota Bekasi, di mana hasil yang didapatkan kadar sesuai hemoglobin normal sebanyak 31 responden dengan persentase 14,5%. Dengan demikian, hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramadanti, Amelia, dan Luhu 5 2019, yaitu nilai kadar hemoglobin pada perokok aktif masih berkisar normal. Kadar hemoglobin pada remaja perokok aktif di Banjar Raksasa berdasarkan kelompok umur. Dalam penelitian ini, responden dibagi dalam 3 kelompok umur berdasarkan umur yaitu 15-20 tahun, 21-25 tahun, 26-30 tahun. Hasil pemeriksaan kadar hemoglobin dari 30 responden berdasarkan tabel 3 didapatkan hasil kadar hemoglobin yang tinggi pada kelompok umur 21-25 tahun dan 26-30 tahun sebanyak 1 orang dengan persentase 3,3%. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wibowo, Pengaman, dan Poli 2017 dikarenakan hasil kadar hemoglobin tinggi pada kelompok umur 18-19 tahun. Hasil penelitian ini didukung oleh Marianti dan Kartini 2018 yang menyatakan bahwa masa dewasa merupakan tahapan di mana perkembangan fisik seorang individu mencapai puncaknya dan setelah itu tubuh mulai menyusut akibat berkurangnya sel-sel yang ada di dalam tubuh dan memulai terjadinya penurunan fungsi tubuh secara perlahan. Kadar hemoglobin pada remaja perokok aktif di Banjar Raksasa Kabupaten Jemberana berdasarkan aktivitas fisik. Dalam penelitian ini, aktivitas fisik dibagi dalam 2 kelompok yaitu aktivitas fisik sedang dan aktivitas fisik berat. Berdasarkan tabel 8 didapatkan hasil responden yang memiliki kadar hemoglobin tinggi sering melakukan aktivitas fisik berat sebanyak 2 orang dengan persentase 6,7%. Hasil penelitian ini sesuai dengan Cibriah 2018 didapatkan hasil 20% aktivitas fisik berat yang dilakukan terus-menerus dapat memicu terjadinya ketidakseimbangan antara produksi radikal bebas dan sistem pertahanan oksidan di tubuh, yang dikenal sebagai stres oksidatif. Pada kondisi stres oksidatif, radikal bebas akan menyebabkan terjadinya peroksidasi lipid membran sel dan merusak organisasi membran sel. Peroksidasi membran sel memudahkan sel eritrosit mengalami hemolisis, yaitu terjadinya lisis dalam membran eritrosit yang menyebabkan hemoglobin terbebas pada akhirnya menyebabkan kadar hemoglobin mengalami penurunan.
Yang keempat, kadar hemoglobin pada remaja perokok aktif di Banjarnegara Sase, Kabupaten Jembrana berdasarkan kebiasaan merokok. Berdasarkan tabel 9 yang menunjukkan bahwa sebanyak 2 orang dengan persentase 6,7% responden di Banjarnegara Sase, Kabupaten Jembrana memiliki kadar hemoglobin tinggi dengan kebiasaan merokok berat. Pada penelitian ini tidak sesuai dengan Marianti dan Kartini 2018, didapatkan hasil sebanyak 23 orang dengan persentase 63,9% memiliki kadar hemoglobin tinggi. Nilai kebiasaan merokok dapat mempengaruhi seberapa banyak zat kimia yang terkandung dalam rokok seperti nikotin, tar, dan gas karbon monoksida. Dari hasil pembakaran rokok yang telah dihisap oleh tubuh, rata-rata hemoglobin dan karboksihemoglobin meningkat secara progresif sesuai dengan banyaknya rokok yang dihasilkan. Bab 6. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Yang pertama yaitu karakteristik responden berdasarkan umur menunjukkan bahwa 14 responden dengan umur 21-25 tahun dengan persentase 46,7%. Berdasarkan aktivitas fisik melakukan aktivitas fisik berat sebanyak 27 responden dengan persentase 90%. Berdasarkan kebiasaan merokok, responden mempunyai kebiasaan merokok ringan sebanyak 17 responden dengan persentase 56,7%. Yang kedua, remaja di Banjarnegara Sase, Kabupaten Jembrana lebih memiliki kadar hemoglobin normal dengan persentase 50%. Yang ketiga, kadar hemoglobin tinggi berdasarkan kelompok umur 21-25 tahun dan 26-30 tahun sebanyak 1 orang dengan persentase 3,3%. Berdasarkan aktivitas fisik sebanyak 2 responden dengan persentase 6,7%. Di Banjarnegara Sase berdasarkan kebiasaan merokok sebanyak 2 responden dengan persentase 6,7%. Di Banjarnegara Sase memiliki kadar hemoglobin tinggi yang termasuk dalam kategori mempunyai kebiasaan merokok berat. Saran. Yang pertama yaitu remaja perokok aktif di Banjarnegara Sase, Kabupaten Jembrana agar mengurangi aktivitas merokok karena banyak penelitian yang menunjukkan efek kurang baik yang ditimbulkan oleh paparan asap rokok. Yang kedua, perbanyak aktivitas olahraga dan teratur untuk menghindari kebiasaan merokok. Sekian presentasi karya tulis ilmiah saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.